Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ukuran lokasi dan dispersi, yaitu ukuran pemusatan dan keragaman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Wastabikul Khairat dan teman saya Rizky Adminda. Langsung saja kita akan masuk ke materi. Untuk pendahuluan, ukuran lokasi dan dispersi sering digunakan oleh peneliti, khususnya dalam memperhatikan perilaku data dan penentuan dugaan-dugaan yang selanjutnya akan diuji dalam analisis inferensi. Analisis statistik deskriptif ada 3. Yang pertama, sari numerik atau ringkasan angka, yaitu menyatakan nilai-nilai penting dalam statistik meliputi ukuran pemusatan dan dispersi. Yang kedua, distribusi, yaitu menyatakan pola atau model dari penyebaran data. Yang ketiga, pencilan atau menyatakan nilai data yang berada di luar kelompok nilai data yang lainnya. Penjelasan yang pertama yaitu yang sari numerik atau ringkasan angka. Ukuran pemusatan merupakan ukuran yang menyatakan pusat dari sebaran data. Ada 3 macam ukuran pemusatan, yaitu rata-rata, median, dan modus. Selanjutnya, ukuran penyebaran atau dispersi adalah ukuran yang dipakai untuk mengukur tingkat penyebaran data. Semakin kecil ukuran penyebaran, semakin seragam data tersebut, dan semakin besar ukuran penyebaran, semakin beragam data tersebut. Jadi kalau semakin kecil ukuran penyebaran, maka semakin seragam datanya, dan jika semakin besar ukuran penyebaran, maka semakin beragam datanya. Ukuran pemusatan yang pertama yaitu rata-rata adalah sebuah nilai yang khas yang dapat mewakili suatu himpunan data. Rata-rata dari suatu himpunan N bilangan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn ditunjukkan oleh dan didefinisikan sebagai berikut. Berikut adalah rumus dari rata-rata atau definisi dari rata-rata. Selanjutnya, jika bilangan-bilangan X1, X2 sampai Xn masing-masing terjadi F1, F2 sampai Fn, maka nilai rata-ratanya adalah berikut rumus nilai rata-rata jika X1, X2 sampai Xn ya terjadi F1, F2 sampai Fn. Sifat rata-rata itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, responsif terhadap perubahan datum dalam distribusinya. Selanjutnya nilai rata-rata merupakan suatu nilai penyeimbang. Selanjutnya, sangat sensitif terhadap keberadaan datum yang ekstremi. Selanjutnya, merupakan ukuran yang berdasarkan hasil pengukuran sehingga rata-rata dapat mencerminkan total skor. Selanjutnya, rata-rata merupakan pengukuran yang stabil jika diambil beberapa sampel dari populasi yang sama. Yang kedua dari ukuran pemusatan yaitu median. Median adalah besaran yang membagi data menjadi 2 kelompok yang memiliki persentase sama besar, dengan himpunan bilangan disusun menurut urutan besarnya. Berikut rumus dari median, di mana L1 batasan kelas bawah dari kelas median, N banyaknya data, rumus yang ini jumlah frekuensi semua kelas yang lebih rendah dari kelas median, F med frekuensi kelas median, C panjang kelas. Sifat-sifat median itu sendiri ada 3. Yang pertama, median kurang sensitif terhadap datum yang ekstrim. Yang kedua, jika dalam data terdapat suatu data yang menyimpang dari distribusi, maka ukuran median baik digunakan. Yang ketiga, median menepati posisi kedua setelah rata-rata dalam hal presentasi terhadap fluktuasi data.
ukuran pemusatan yang ketiga yaitu modus. Modus adalah suatu himpunan bilangan adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi maksimum. Modus mungkin tidak ada. Modus dapat diperoleh dari rumus berikut. Ini adalah rumus dari modus, di mana L1 merupakan batas kelas bawah dari kelas modus. Yang kedua S, selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sebelumnya. Selanjutnya selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi yang ini satu itu sebelumnya dan yang dua adalah sesudahnya. C panjang kelas seperti yang tadi. Sifat-sifat modus itu sendiri ada tiga. Yang pertama, modus sangat mudah ditentukan tetapi sangat tidak stabil dari satu sampel ke sampel lainnya. Modus mungkin tidak tunggal atau bahkan tidak ada modus. Modus ukuran yang paling cocok digunakan untuk ukuran normal. Selanjutnya, ukuran dispersi atau keragaman. 1. Derajat atau ukuran sampai seberapa jauh data numerik cenderung untuk tersebar di sekitar nilai rata-ratanya. 2. Yang paling umum adalah range atau rentang, variansi, dan simpangan baku. 3. Ukuran dispersi lainnya adalah kuartil, persentil, semi-interkuartil. Range atau rentang adalah selisih antara bilangan terbesar dan terkecil dalam himpunan. Nilai R akan selalu positif. Interpretasi nilai R adalah R sama dengan 0, menunjukkan bahwa data tersebar sama dengan data terkecil. Akibatnya semua data memiliki harga yang sama. R kecil memberikan informasi bahwa data akan mengumpul di sekitar pusat data. Kalau R besar menyatakan bahwa paling sedikit ada satu data yang harganya berbeda jauh dengan data lainnya. Selanjutnya simpangan baku, deviasi standar. Simpangan baku, deviasi standar, suatu himpunan bilangan X1, X2 sampai seterusnya sampai Xn dinyatakan dengan S dan didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah rumus dari simpangan baku. Selanjutnya, jika X1, X2 sampai seterusnya dengan Xn masing-masing muncul dengan frekuensi F1, F2 seterusnya sampai Fn, maka simpangan baku dapat dituliskan sebagai berikut. Inilah rumus. Selanjutnya simpangan baku. Seterusnya itu kuadrat dari simpangan baku adalah variansi. Nilai variansi dan simpangan baku selalu non negatif. Selanjutnya interpretasi nilai S2 S kuadrat adalah S kuadrat sama dengan 0 atau S sama dengan 0. Berarti nilai data sama dengan rata-ratanya, sehingga nilai semua data sama. S kuadrat atau S kecil berarti perbedaan harga data yang sama dengan lainnya kecil, akibatnya semua data akan mengumpul di sekitar pusat data. Kalau S kuadrat atau S besar menyatakan bahwa paling sedikit ada satu data yang harganya berbeda jauh dengan data yang lainnya. Sifat-sifat simpangan baku. 1. Sangat responsif terhadap posisi untuk setiap datum dalam distribusi. 2. Standar deviasi kurang baik jika data memuat datum yang ekstrim atau kemencengan squareness yang jelek. 3. Sangat resisten dari sampel ke sampel. 4. Standar deviasi menjadi standar baik dalam statistik deskriptif maupun dalam statistik inferensi. Selanjutnya, ukuran keragaman lain. 1. Suatu himpunan data yang
dibagi atas 4 bagian sama, nilai ini disebut kuartil dan dinyatakan dengan Q1, Q2, dan Q3. Dua suatu himpunan data yang dibagi atas 10 bagian yang sama disebut desil dan dinyatakan dengan D1, D2, D3 sampai seterusnya D9. Tiga, suatu himpunan data yang dibagi atas 100 bagian disebut persentil dan dinyatakan dengan P1, P2, P3 dan seterusnya sampai P99. Selanjutnya range semi interkuartil. Untuk menghitung range semi interkuartil sebagai berikut. Ini rumus semi interkuartil. Dan selanjutnya range semi interkuartil lebih sensitif terhadap datum yang ekstrim dibandingkan dengan standar deviasi. Kuartil. Rumus kuartil ke N sama dengan 1, 2, 3. Ini adalah rumus kuartil yang dimana LQN batas kelas bawah dari kelas kuartil ke N. N banyak data. Ini rumus ini F sampai N adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil ke N. FQN adalah frekuensi kelas kuartil ke N dan C adalah panjang kelas. Selanjutnya bentuk distribusi. Bentuk distribusi ada dua. Yang pertama dalam statistika. Mempelajari distribusi merupakan suatu hal yang penting karena akan menentukan metodologi statistika yang akan digunakan. Berikutnya, distribusi adalah pola atau model penyebaran yang merupakan gambaran kondisi sekelompok data. Berikut ciri bentuk distribusi simetris. Simetris itu di tengah-tengah ya. Sama mean sama dengan median sama dengan modus. Terusan ciri bentuk distribusi menjulur ke kanan positif, yaitu ini diagramnya itu ke kanan. Yang di kanan mean lebih besar dari median lebih besar dari modus. Selanjutnya ciri bentuk distribusi menjulur ke kiri atau negatif. Negatif itu ya sebaliknya dari yang tadi, yaitu menjulur ke kiri. Mean lebih kecil dari median dan lebih kecil dari modus. Mengukur derajat kemencengan distribusi data. Rumus Person sebagai berikut. Ini adalah rumus Person, di mana SK derajat kemiringan sequence, X action adalah mean, MO adalah modus, S standar deviasi. Selanjutnya interpretasi nilai derajat kemenjuluran. 1. Bila nilai SK adalah 0 atau mendekati 0, maka dikatakan distribusi data simetris. Selanjutnya, bila nilai SK bertanda negatif, maka distribusi data menjulur ke kiri. Dan bila nilai SK bertanda positif, maka distribusi data menjulur ke kanan. Pencilan Outlier. 1. Memberikan informasi mengenai data yang harganya jauh berbeda dari harga data lainnya. Dan selanjutnya data statistika mendeteksi pencilan sangat penting karena data yang masuk dalam pencilan akan mengganggu hasil analisa data. Oleh karena itu, data pencilan harus dianalisis tersendiri terpisah dari kelompoknya. Langkah-langkah mendeteksi pencilan. Pertama, hitung besarnya nilai sebaran tengah, yaitu DQ sama dengan QA kurangi QB. Selanjutnya, hitung nilai batas bawah pencilan BBP, yaitu BBP sama dengan QB kurangi 1/10
per 5,5 kali dq. Itu selanjutnya hitung nilai batas atas pencilan BAP, yaitu BAP sama dengan QA plus 1,5 kali dq. Selanjutnya, apabila terdapat data dengan nilai lebih kecil atau sama dengan BPP, maka data tersebut disebut pencilan bawah. Dan apabila terdapat data dengan nilai lebih besar atau sama dengan BAP, maka data tersebut disebut pencilan atas. Catatan ya, sekarang masuk ke sudah terakhir. Catatannya adalah membukakan data bertujuan membakukan data bertujuan untuk mentransformasikan nilai-nilai data menjadi suatu kumpulan data baru dengan nilai rata-rata sama dengan 0 dan variansi sama dengan 1. Rumus pembakuan data adalah sebagai berikut. ZI sama dengan XI min X aksen per SX sama dengan ukuran pemusatan data per simpangan baku. Ini sangat penting juga untuk membuat ukuran pemusatan data dan ukuran dispersi. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami, semoga berguna. Kami dari kelompok 1 mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga ini menjadi hal yang baik dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.